Konsep hukum jaminan mencakup konsep jaminan material dan individual. Undang-undang penjaminan pada hakikatnya adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang timbul karena adanya suatu utang tertentu dengan suatu jaminan. Dengan kata lain, undang-undang peminjaman tidak hanya mengatur hak kreditur dalam kaitannya dengan jaminan pelunasan utang tertentu, tetapi juga hak kreditur dan hak debitur dalam kaitannya dengan jaminan tertentu dengan pencairan hak tertentu. Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan yaitu debitur dan penerima jaminan yaitu kreditur sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu dengan suatu jaminan atau benda atau orang tertentu. Jaminan dapat dibagi menjadi dua, yaitu jaminan umum. Jaminan umum berasal dari jaminan yang timbul karena undang-undang. Jaminan khusus yaitu jaminan yang timbul karena adanya perjanjian. Adapun asas-asas hukum jaminan. Yang pertama, asas publisitas. Tujuan dari asas ini adalah untuk memandu bahwa semua hak dan kewajiban harus didaftarkan sedemikian rupa sehingga pihak ketiga mengetahui apa yang dibebankan. Yang kedua, asas kekhususan, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas asas barang-barang yang sudah terdaftar. Yang ketiga, asas tidak dapat dibagi, yakni asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Selanjutnya, hak ketidakabsahan, yaitu barang jaminan atau gadai harus pada penerima gadai. Yang kelima, asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan kesatuan. Hak ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu unsur-unsur jaminan. Yang pertama, adanya kaidah hukum dalam bidang jaminan. Dalam kurung ada kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, adanya pemberi dan penerima jaminan, serta adanya jaminan dalam kurung dapat berupa benda maupun bukan benda. Dan yang terakhir, adanya fasilitas kredit dari bank maupun lembaga non-bank. Adapun sumber-sumber hukum jaminan dan penyelesaian hutang sebagai berikut. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Lalu yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.